Oke, sebelum mendengarkan ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen biar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Check it out. Pada episode sebelumnya, Johan setelah keluar dari perusahaan itu langsung menuju ke tempat parkir motornya. Dan segera Johan keluar untuk mencari tempat kos yang gak begitu jauh dari perusahaan di mana dia akan bekerja. Dan tidak begitu jauh dari tempatnya akan bekerja itu, Johan sudah menemukan sebuah rumah dengan 2 lantai yang di depan pagar rumahnya bertuliskan menerima kos. Dan di depan rumah itu pun Johan menghentikan motornya lalu menekan bel untuk bertemu dengan pemilik kos tersebut. Dan gak lama berselang keluarlah seorang perempuan muda untuk membukakan pintu pagarnya. Perempuan itu lalu berkata, "Selamat siang mas, mencari siapa ya?" tanya perempuan itu. Johan pun lalu berkata, "Apa benar di sini menerima kos ya?" Dan perempuan itu pun kembali membalasnya, "Iya benar, mari silahkan masuk." Kemudian Johan pun membawa motornya untuk masuk ke rumah tersebut. Kemudian perempuan itu mempersilahkan Johan duduk di ruang depan. Dan kemudian perempuan itu bertanya kembali, "Mas mau kos yang memakai kamar mandi dalam apa yang biasa saja?" tanya perempuan itu. Johan pun kembali menjawab, "Kalau kamar mandi dalam berapa dan kalau kamar yang biasa berapa ya, Mbak?" Kemudian mbaknya kembali menjawab harga kos yang ditanyakan pemuda itu. Kemudian Johan kembali bertanya, "Apa boleh saya melihat dulu ya Mbak kamarnya?" Kembali perempuan itu berkata, "Boleh, mari saya antarkan untuk melihat kamarnya." Setelah melihat-lihat kamarnya, Johan pun akhirnya setuju memilih kamar yang biasa saja supaya bisa saling mengenal dengan penghuni kos yang lainnya. Perempuan itu kembali bertanya, "Kalau boleh tahu mas namanya siapa ya?" Johan pun menjawab, "Saya Johan Mbak." Sambil mengulurkan tangan untuk berkenalan, perempuan itu juga mengenalkan diri dengan menyebut namanya, "Nama saya Tere mas." Kemudian Tere pun kembali berbicara, "Oh ya mas Johan, apa boleh saya meminta fotokopi tanda pengenalnya untuk kita serahkan ke Pak RT sebagai laporan ada warga baru di sini." Dan Johan pun kembali menjawab, "Bisa mbak, besok akan saya fotokopikan ya." Setelah menyelesaikan segala administrasinya kepada Tere, Johan pun mohon pamit dulu untuk kembali lagi nanti. Kemudian Tere pun juga menyerahkan kunci kamarnya. Tere yang dari tadi sangat terkesan dengan kesopanan dan ketampanan Johan dengan agak ragu-ragu kembali bertanya, "Mas Johan, apa boleh saya minta nomor teleponnya? Siapa tahu nanti Mas Johan perlu sesuatu bisa saling menghubungi. Karena saya hanya siang saja berada di rumah ini karena saya hanya sebagai penjaga saja di siang hari." Kemudian Johan kembali menjawab, "Bisa mbak." Lalu mereka saling bertukar nomor telepon. Dan setelah selesai maka Johan pun mohon pamit dulu. Dan secara gak sengaja Tere pun menjawab, "Hati-hati ya mas." Tere merasa kikuk karena tanpa sengaja mengeluarkan kata-kata itu. Memang dalam hati Tere juga menaruh perhatian kepada Johan. Siang itu Johan setelah selesai memperoleh tempat kos, kemudian dia kembali pulang ke rumahnya untuk berbenah apa saja yang akan dibawa ke tempat kos barunya. Johan pun tak lupa membawa satu gitarnya yang sudah lama tidak dipakainya karena dia kuliah di luar negeri. Gitar itu pun jarang dimainkan oleh Johan.
Setelah beberapa yang dirasa cukup untuk dibawa, maka Johan tidak lupa meminta izin kepada mamanya untuk tinggal di kos barunya. Mamanya yang dipamiti secara tiba-tiba itu pun menjadi bingung dan bertanya kepada putranya itu, "Kamu mau kemana nak?" kata mamanya kepada Johan. Maka Johan pun menjawab pertanyaan mamanya itu yang sudah dia pernah perbincangkan sehari sebelumnya kepada papanya. Ibunya pun kembali bertanya, "Ya kalau itu kemauanmu, mama juga tidak melarang, tapi jangan lupa juga sering-sering pulang ya, mama juga kangen sama kamu setelah lama tinggal di luar negeri untuk kuliah. Belum ada 1 bulan sudah mau meninggalkan mama lagi," kata mamanya kepada Johan, anaknya yang paling disayangi. Karena Johan adalah anak laki-laki satu-satunya, sebab adik-adiknya 2 orang perempuan semua. Sebelum meninggalkan rumahnya, Johan dan mamanya saling berpelukan lama karena mamanya tidak tega melihat anaknya akan hidup menjadi anak kos. Dan tak lama kemudian setelah Johan berpamitan dengan mamanya, sampailah Johan di tempat kosnya yang baru dan kemudian dia masuk ke dalam kamarnya untuk menata barang-barang yang tadi dibawanya untuk ditempatkan di tempat kosnya. Sore hari itu mulailah kos itu menjadi ramai karena beberapa penghuni kos yang rata-rata adalah karyawan itu sudah pada pulang dari bekerja. Johan pun menyempatkan juga untuk berkenalan dengan beberapa penghuni kos yang kebetulan bertemu dengannya. Karena kelelahan, maka Johan pun tidak terasa terlelap tidur. Keesokan harinya Johan yang sedang bersiap-siap untuk bekerja pagi-pagi sudah mempersiapkan diri untuk berangkat bekerja, dan tidak membutuhkan waktu lama Johan pun sudah sampai di tempat kerjanya yang baru. Karena masih baru, maka Johan pun bertanya kepada salah satu pemuda yang memakai seragam office boy yang pada waktu itu juga baru saja tiba. "Permisi mas, apa saya boleh bertanya?" kata Johan. Dan kemudian pemuda itu pun membalasnya, "Iya mas, ada apa?" jawab pemuda itu. Kembali Johan berkata, "Di mana ruangan office boy ya mas? Karena saya adalah karyawan baru jadi belum tahu di mana ruangan office boy tersebut." Pemuda yang ditanya yang tak lain adalah Arif, kepala office boy, berpikir, apa ini ya office boy baru yang diinfokan oleh Bu Yusnia kemarin? Kemudian Arif pun kembali menjawab, "Oh ini Mas Johan ya? Kenalkan, saya Arif, kepala office boy." Maka mereka pun saling berkenalan dan kemudian Arif kembali berkata, "Mari Mas ikut dengan saya." Mereka berdua pun berjalan menuju ruangan office boy. Kemudian Arif membuka almari dan menyerahkan 2 set pakaian seragam office boy kepada Johan. "Ini Mas, pakaian seragamnya dipakai saja ya, biar baju Mas Johan tidak kotor, pakai seragam ini saja." Kemudian setelah menerima 2 set pakaian office boy pun juga pergi ke ruang ganti untuk berganti seragam office boy. Setelah selesai kemudian Arif memberikan tugas kepada semua petugas office boy yang pagi itu sudah mulai lengkap datang. Pagi ini Johan dan Dedi mendapat tugas membersihkan ruang marketing, maka mereka berdua pun bergegas membawa peralatan sapu dan pel untuk membersihkan ruangan. Pagi itu ruangan marketing masih sepi, maklum masih jam menunjukkan pukul 7:10, jadi belum banyak karyawan yang datang. Karena jam aktif kerja adalah jam 8. Tidak membutuhkan waktu lama mereka berdua membersihkan ruangan marketing. Mereka hanya membutuhkan waktu 30 menit dan semua pekerjaan itu sudah selesai. Terlihat beberapa karyawan dan staf di perusahaan itu mulai ramai
berdatangan. Setelah selesai dengan membersihkan ruangan marketing, Johan dan Dedi kembali ke ruangan pantry untuk membuatkan minuman kepada staf di bagian marketing. Karena Dedi sudah hafal siapa-siapa saja yang minum kopi dan teh manis di ruangan marketing, maka Dedi dengan cepat membuat minuman itu dan kemudian berbagi dengan Johan untuk mengantarkan ke ruangan marketing. Mereka berdua pun kembali ke ruangan marketing untuk membagikan minuman kepada staf yang bekerja di ruangan tersebut. Sambil membagikan minuman ke meja keruaian di ruangan tersebut, terlihat seorang perempuan cantik yang baru saja datang. Perempuan cantik itu bernama Steffi. Steffi memang memiliki paras cantik dan menjadi banyak perhatian karyawan di bagian marketing. Lalu secara tidak sengaja, Johan bertabrakan dengan Steffi. Johan yang tidak melihat kedatangan Steffi yang tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya menjadi kaget, tahu-tahu ada orang di belakangnya. Segera Johan berkata, "Maaf ya Mbak, saya tidak melihat Mbak datang." Steffi yang tadi serasa mau marah jadi tertegun sejenak melihat pemuda yang ada di depannya. Kemudian Steffi berkata, "Kalau tidak salah saya kenal sama kamu ya?" Johan yang juga kaget melihat Steffi kemudian berkata, "Kamu Steffi ya?" Steffi yang tak lain adalah teman Johan di SMA dulu. Kemudian Steffi mulai teringat dan berkata, "Iya, aku Steffi, kamu Johan kan?" Kemudian Johan kembali berkata, "Iya, saya Johan." Steffi melihat Johan seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dalam hatinya dia berkata, "Kenapa ya kalau saya ketemu dia selalu merasa deg-degan." Steffi yang selama masa SMA menaruh hati dengan Johan terdiam sejenak, sampai dia dikejutkan dengan pandangannya seolah gak percaya Johan yang selama ini dicari tiba-tiba ada di depannya. Suatu pemandangan yang membuatnya menjadi shock. Bagaimana dengan kelanjutannya? Saksikan episode selanjutnya. Oke, yang sudah mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, dan komen.